Nah, sebelumnya kita sudah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pencemaran ya. Tentang pencemaran. Yang dimaksud dengan pencemaran di sini adalah dimasukkannya bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat merusak ekosistem. Nah, sedangkan zat-zat yang merusak tersebut kita sebut dengan polutan ya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1997 nomor 23 ya. Terkait pencemaran lingkungan. Nah, ini menyebabkan rusaknya lingkungan dan juga dapat memanfaatkan lingkungan tersebut sesuai dengan peruntukannya akibat adanya pencemaran tersebut tentunya ya. Baik, kemudian ada ciri-ciri polutan. Yang baru hadir siapa barusan? Jebar. Jebar gimana kabarnya Solih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, tinggal 2 orang yang belum hadir. Dias dan juga Rehan. Nah, ciri-ciri polutan itu adalah kadarnya melebihi di atas normal. Berada pada waktu yang tidak tepat, nah, berada pada tempat yang tak semestinya. Waduh. Biasanya kalau bermain ya, sering kita dengar ya. Kalau striker mencetak gol, biasanya disebut dengan berada pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, polutan itu kebalikannya ya. Dia berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tak semestinya. Itu disebut dengan polutan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari polutan ya. Sampah-sampah dari rumah kita ya. Kita dapat melihat di Pulau Gebang sampahnya menggunung setara dengan gedung 16 lantai. Masya Allah, tinggi banget. Kemudian ada penggunaan bahan-bahan kimia, penggunaan AC ya, penggunaan motor, jumlah kendaraan yang sangat tinggi. Nah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita terjebak di sana ya, terjebak di kemacetan, berapa lama kita menghirup udara kotor di sana ya. Bayangkan bagaimana kita menghirup udara-udara kotor di sana dalam waktu yang cukup lama. Nah, tentu jika ini terus rutin setiap hari terjadi, ini dapat sangat mengganggu kesehatan kita. Bisa menyebabkan kanker bahkan ya. Kemudian ada penggundulan hutan. Nah, sementara oksigen yang kita hirup setiap harinya berasal dari tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan hijau ya.
Nah, tentu kalau misalnya hutan-hutannya digunduli, nah ini akan meningkatkan, apa yang ditingkatkan? Polusi udara ya. Karena pasokan oksigennya berkurang. Nah, selain itu apa? Memiliki dampak yang lain. Seperti menyebabkan kebanjiran atau bencana alam yang lain ya, Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita ya, pemimpin-pemimpin kita ya. Kemudian penggunaan pukat harimau, yang mana juga merusak lingkungan. Penggunaan itu yang mana? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air ini dapat terjadi karena adanya limbah pabrik, kemudian limbah rumah tangga, limbah organik, limbah pertanian. Nah, limbah pertanian juga dapat menyebabkan terganggunya ekosistem air di sekitar kita ya. Penurunan kualitas lingkungan. Nah, tentu jika airnya tercemar, maka kualitas ekosistem di sekitarnya juga akan terganggu. Nah, ini gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ini dapat mengganggu ekosistem air di sekitar kita. Nah, belum lagi kuman-kuman, bakterinya, virusnya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadi penyakit. Bahkan air-air tersebut dapat menjadi sarang nyamuk. Nah, terlebih di daerah-daerah yang banyak pabriknya ya. Selain itu apa? Di Jakarta. Di Jakarta, nah ini penggunaan air di Jakarta juga cukup mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan, benar-benar mengkhawatirkan. Karena tempat septic tank itu biasanya berdekatan dengan apa? Dengan sumur-sumur warga di Jakarta. Ini tentu akan mencemari air yang digunakan oleh warga Jakarta. Baik itu digunakan untuk mandi, digunakan untuk minum misalnya ya. Nah, ini sangat sangat berbahaya sekali. Baik. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan ini, oh ini masih air ya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah pencemaran udara pertama. Balik lagi ke pengertian pencemaran dari Undang-Undang nomor 23 tadi. Bahwa pencemaran itu merupakan apa? Adanya atau dimasukkannya atau kelebihan zat fisik, fisika maksudnya ya, kimia atau bahkan biologi ya, di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau mengganggu kenyamanan. Nah, ini disebut dengan pencemaran udara. Balik lagi ya, jadi dimasukkan sesuatu
baik itu zat kimia, fisika ya, atau bahkan yang lainnya, misalnya biologi ya. Nah, ini yang dapat menyebabkan terganggunya udara atau mencemari udara. Nah, apa yang dapat mencemari udara? Hei, itu akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, seperti kita ketahui memang udara itu sangat penting bagi kehidupan manusia ataupun makhluk hidup yang lain ya. Karena memang udara itu sebagai apa? Sebagai apa udara itu? Yang mana kita gunakan untuk bernafas ya, ada oksigen di situ ya. Nah, tentu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Maka kita sadari bersama bahwa penting bagi kita untuk menjaga kebersihan udara, bertanggung jawab terhadap kebersihan udara di sekitar kita. Nah, jika kita tidak bisa berbuat secara luas, maka kita bisa berbuat secara apa? Lingkup sekitar kita saja. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kebersihan udara kita ya. Misalnya apa? Kalau di rumah, membuka ventilasi misalnya supaya udara di dalam rumah berganti. Nah, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menanam tumbuh-tumbuhan di rumah. Nah, itu juga salah satu atau beberapa cara bagaimana kita menjaga kebersihan udara di rumah kita ya. Baik, ini apa yang menyebabkan udara menjadi tercemari atau terkontaminasi zat-zat fisika, kimia, dan lain sebagainya ya. Nah, salah satunya disebutkan asap kendaraan bermotor. Nah, ini sering kita bahas ya, asap kendaraan bermotor. Karena memang di era sekarang ini kendaraan itu sangat penting. Kendaraan itu sangat penting. Sehingga menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor itu sangat tinggi di era sekarang ya. Bahkan sebelumnya kita bahas bahwa banyak di rumah-rumah warga yang memiliki banyak kendaraan. Orang tuanya 2 kendaraan, anaknya 4, keempat-empatnya punya kendaraan semua, Masya Allah. Semuanya punya kendaraan. Nah, ini tentu akan menyebabkan meningkatnya polusi udara. Nah, ini tidak perlu di-riset sebenarnya ya. Karena memang kita dapat melihatnya secara langsung bahwa kendaraan bermotor tersebut meningkat. Kita dapat melihatnya dengan jelas. Apa pentingnya riset? Nah, riset ini pentingnya adalah untuk mengetahui jumlahnya. Kemudian
bagaimana jumlah kendaraan tersebut mempengaruhi atau memengaruhi polusi udara, mencemari udara. Ini juga penting ya untuk mengetahui tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor. Dampak dari terjadinya kelebihan pemakaian bahan bakar adalah banyaknya kandungan gas karbon dioksida yang dinilai sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya karbon dioksida itu jika jumlahnya sangat banyak. Karbon monoksida ini tidak hanya berbahaya bagi manusia saja, tetapi berbahaya juga terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, kalau kita lihat pada kota-kota besar, banyaknya gas tersebut dapat membentuk sebuah kabut. Nah, ini juga akan membuat apa? Membuat pandangan terbatas ya. Nah, kalau dulu di Jakarta kita dapat melihat gunung-gunung yang ada di Bogor misalnya ya, dengan jelas. Nah, dengan adanya polusi udara yang semakin meningkat setiap tahunnya, ini menyebabkan apa? Gangguan penglihatan juga, menyebabkan asap yang begitu tebal ya, sehingga menutupi jarak pandang. Nah, jarang kita melihat gunung-gunung ketika berada di Jakarta. Nah, pada beberapa waktu lalu kita dapat melihat gunung-gunung yang ada di Bogor dari Jakarta. Nah, itu karena apa? Ada yang tahu karena apa? Beberapa waktu yang lalu kita dapat melihat gunung-gunung dari Jakarta. Nah, ada yang tahu karena apa? Polusi udara. Kalau kita dapat melihat gunung-gunung dari Jakarta, artinya polusi udaranya menurun ya, udaranya lebih bersih. Kenapa? Ada yang tahu? Karena adanya pandemi. Nah, ini menyebabkan orang-orang belajar dari rumah, orang-orang bekerja dari rumah, banyak pabrik-pabrik yang tutup. Nah, tentu ini berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas udara di Jakarta ya waktu itu ya. Sehingga udara di Jakarta semakin bersih karena orang-orang berkurang. Orang-orang berkurang untuk berkendara, berkeliaran ya. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang sekolah ya, pandemi. Nah, pabrik-pabrik juga banyak yang tutup ya. Nah, ini menyebabkan kualitas udara semakin bersih. Nah, secara normal umumnya, nah ini yang sering kali terjadi di kota-kota besar. Nah, selain mengganggu kesehatan ya, juga mengganggu estetika dan juga kenyamanan. Kita tidak dapat melihat pemandangan-pemandangan, kita tidak dapat melihat hewan-hewan yang melintas di kota-kota besar. Nah,
bagaimana hewan-hewan mau melintas ya? Burung-burung mau melewati pusat-pusat perkotaan jika udaranya tidak nyaman bagi mereka, tidak baik bagi mereka. Baik, kemudian ada pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Karena apa? Karena banyak pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar yang kurang ramah terhadap lingkungan. Contohnya menggunakan batu bara, gas, dan minyak. Nah, ini menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini PLTU ya, menggunakan batu bara untuk membangkitkan listrik. Nah, ini juga mencemari udara ya. Apakah ada Ustadz yang tidak mencemari udara misalnya, tidak mencemari udara? Apakah ada? Coba, pembangkit listrik yang tidak mencemari udara apa? Pembangkit listrik tenaga angin. Tenaga angin, Pembangkit tenaga surya. tenaga surya, tenaga air ya. Nah, ini tenaga tidal ya. Itu tidak merusak udara karena hanya memanfaatkan apa? Pergerakan air, memanfaatkan apa tadi Abdullah? Memanfaatkan cahaya matahari ya, memanfaatkan angin untuk menggerakkan turbinnya. Nah, ini tidak mengganggu kenyamanan kita dalam apa? Dalam bernafas ya. Karena tidak ada asap di situ ya. Yang berbeda dengan PLTU misalnya, yang mana menggunakan bahan bakar dari batu bara. Ya, tidak hanya PLTU, pabrik-pabrik yang ada di kota-kota besar itu ya, pabrik-pabrik yang besar-besar, nah biasanya itu tidak menerima listrik dari pembangkit listrik pemerintah. Biasanya pabrik-pabrik yang besar itu memiliki pembangkit listriknya sendiri. Karena apa? Karena memang pabrik-pabrik tersebut membutuhkan listrik yang begitu besar ya, sehingga mereka membangun pabriknya sendiri. Nah, ini Ustadz mendapatkan info ya bahwa ketika pandemi penggunaan batu bara itu tidak terlalu turun. Karena apa? Karena memang masih banyak pabrik-pabrik besar yang melakukan permintaan terhadap batu bara ya. Nah, karena memang perusahaan atau pabrik-pabrik yang besar itu mereka memiliki pembangkit listriknya sendiri. Nah, biasanya juga menggunakan batu bara untuk membangkitkan listriknya. Kemudian ada letusan gunung berapi. Nah, ini juga dapat merusak kualitas udara. Selain itu juga merusak kesehatan kita ya, baik itu untuk pernafasan kita, mata kita ya. Banyak banget ya kita lihat korban-korban letusan gunung berapi itu yang matanya rusak atau sakit. Kemudian ada limbah asap industri. Nah, ini sama ya, karbon monoksida yang dapat mengganggu kesehatan. Pertanian. Sama, limbah pertanian
Ini juga dapat mengganggu kesehatan kita, baik itu dari pupuknya ya, yang mana menghasilkan gas amonia, metana ya. Nah, ini sangat mengganggu kesehatan kita. Beberapa waktu yang lalu sering ada beberapa berita ya terkait ini. Ada orang-orang yang terjebak di septic tank ya. Dia menghirup gas amonia, metana ya, yang mana menyebabkan dia meninggal ketika terjebak di septic tank. Nah, ini zat-zat yang berbahaya. Nah, pada pupuk-pupuk yang digunakan oleh para petani itu juga mengandung gas-gas tersebut. Nah, tentu tidak sebanyak ketika berada di septic tank ya, gas tersebut ya. Tapi tetap saja tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, selain karena gas tersebut, limbah pertanian yang lain apa? Biasanya para petani suka membakar ya, membakar sampah atau limbah pertaniannya. Yang paling sering apa? Gabah ya, panen padi, nah biasanya gabahnya dibakar sama mereka ya, dan seterusnya. Kegiatan pertambangan, ini juga menghasilkan banyak polutan ketika proses pertambangannya. Nah, baik itu gas-gas yang ada di dalam perut bumi ya, kemudian juga debu-debunya ya. Maka dari itu para penambang harus menggunakan ya, pakaiannya harus benar-benar membuat mereka aman. Menggunakan masker dan lain sebagainya ya. Nah, karena berbahaya debu-debunya ataupun gas-gas yang mereka temukan ketika mengeruk perut bumi ya. Nah, pembakaran sampah ini lagi-lagi ya. Henti-hentinya Ustadz ingatkan bahwa pembakaran sampah itu tidak baik. Pembakaran sampah itu tidak baik. Nah, kalau pemerintah sudah menyediakan tempat buang sampah, nah maka kita harus memanfaatkannya. Tidak perlulah kita membakar-bakar sampah. Itu akan merusak udara atau menurunkan kualitas udara di sekitar kita ya. Nah, masih banyak masyarakat kita yang melakukan ini ya, bakar-bakar sampah. Kemudian pembakaran hutan, sama saja ya. Ini juga akan merusak kualitas udara, baik dalam proses pembakarannya maupun setelahnya. Nah, tentu dengan penggundulan hutan ini akan menyebabkan turunnya pasokan oksigen ya. Sampah yang menggunung, tadi disebutkan di Pulau Gebang, sampahnya menggunung sampai setara dengan gedung 16 lantai, Masya Allah. Sampah yang menggunung ini tidak hanya mengganggu estetika ya, pemandangan kita ya, juga mengganggu udara di sekitarnya, yaitu bau-bau yang tidak sedap. Juga akan mengganggu kesehatan bau-bau tersebut ya. Sedangkan kita aja berada di dekat
peternakan ayam atau truk ayam, mungkin kita sudah muntah-muntah. Apabila sampahnya setinggi ini, bagaimana baunya ya? Nah, tentu juga akan membuat kita tidak nyaman berada di sekitar lingkungan tersebut ya. Baik, penebangan hutan, ini juga sama ya, mengganggu kualitas udara. Dampak pencemaran udara. Dampaknya adalah pada kesehatan kita. Kita dapat sesak nafas, paru-paru kita terganggu, asma, bahkan dapat menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nah, ini mata kita dapat terganggu ya. Nah, jangankan pembakaran sampah, kita bakar sate, kemudian asapnya kena mata, itu juga membuat mata kita sakit. Jantung kita bermasalah karena kekurangan oksigen. Sistem reproduksi kita bermasalah. Nah, dapat menyebabkan turunnya apa? Angka kelahiran ya. Turunnya angka kelahiran pada kota-kota besar akibat pencemaran udara. Karena memang pencemaran udara juga mengganggu sistem reproduksi kita. Banyak sekali. Paru-paru kita bisa ada fleknya ya, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa stunting. Nah, ini sering digalakkan oleh pemerintah, stunting-stuntingnya. Bisa juga karena pencemaran udara yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Nah, jadi memang ini tanggung jawab kita bersama. Baik, mengurangi jarak pandang. Tadi Ustadz kasih contoh gunung-gunung yang tidak terlihat dari Jakarta ya. Nah, bisa menyebabkan kecelakaan juga. Dapat menyebabkan kecelakaan juga dengan adanya polusi udara tersebut. Kemudian pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan ozon rusak. Nah, kita dapat melihat ya volume air di bumi yang mana semakin meningkat karena adanya pemanasan global. Nah, kalau es yang ada di bumi semuanya mencair ya, bisa-bisa nggak ada daratan di bumi ya. Ini kalau kita bayangkan bagaimana, semuanya tenggelam nanti. Wah. Selain itu, pemanasan global juga dapat mengganggu musim yang dialami oleh berbagai negara. Terjadinya perubahan musim, pergeseran musim misalnya. Nah, bahkan di Indonesia juga mulai terjadi musim yang aneh, turunnya hujan es batu dan lain sebagainya. Mengganggu makhluk hidup juga ya, pencemaran udara tersebut. Kemudian hujan asam. Hujan asam ini hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang sangat berbahaya bagi manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Nah, ini disebabkan oleh
pencemaran udara oleh pabrik-pabrik misalnya ya. Nah, nih hujan asam. Bisa terjadi hujan asam. Karena apa? Karena udara tercemari oleh polutan-polutan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, asap kendaraan yang begitu tinggi dan lain sebagainya. Kualitas hujan di daerah yang banyak pabriknya itu cukup buruk ya. Maka kalau kalau perlu tidak usah mandi hujan lah ya. Pada daerah-daerah yang banyak pabriknya dan lain sebagainya ya. Buruk kualitas hujannya. Penipisan ozon ya. Yang tadi sudah disebutkan di awal. Baik. Nah, ozon inilah yang melindungi bumi kita. Jika ozonnya menipis, nah ini akan mengganggu musimnya ya, pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, perubahan iklim tentunya barusan sudah disampaikan. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah kurang lebih sama ya, seperti yang sebelumnya. Nah, pencemaran tanah dapat terjadi akibat adanya bencana alam. Contoh misalnya banjir. Banjir ini juga dapat menyebabkan hilangnya unsur hara tanah. Akibat apa? Akibat terbawa arus banjir atau gunung berapi yang meletus. Nah, ini juga dapat membuat tanah menjadi kering dan lain sebagainya. Nah, jadi bencana alam juga dapat merusak tanah. Banjir ya, yang merusak tanah. Baik, kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga dapat mencemari tanah. Tidak hanya mencemari udara. Nah, karena unsur-unsur penting dalam tanah juga akan hilang atau rusak, bahkan mati. Kemudian limbah industri, lagi-lagi industri ya. Nah, perlu adanya tindak tegas dari pemerintah terkait limbah-limbah industri. Semoga Allah lindungi pemerintah kita, permudah urusan pemerintah kita, agar lingkungan kita semakin terjaga ya, agar lingkungan kita semakin terjaga, baik itu kualitas tanahnya, kualitas udaranya, kualitas airnya. Limbah organik dan anorganik, nah sama ya, juga akan merusak tanah. Walaupun limbah organik itu lebih mudah diurai, nah tetap saja jika jumlahnya yang begitu besar, ini juga dapat mencemari tanah karena akan butuh waktu yang lama juga. Akan butuh waktu yang lama juga untuk menguraikannya jika jumlahnya begitu besar ya. Limbah pertanian, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat mencemari tanah sehingga merusak tanah. Jadi gunakan pestisida dan pupuk kimia secukupnya jika memang menggunakan bahan kimia. Nah, lebih baik menggunakan pestisida yang alami, pupuk yang alami. Lebih baik seperti itu. Jika memang tidak bisa menggunakan yang alami, maka gunakan secara bijak pestisida dan pupuk kimianya. Jangan gunakan berlebih, karena juga dapat merusak tanah. Kemudian dampak pencemaran tanah apa sih, Ustaz? Dampaknya tentu yang pertama adalah gangguan kesehatan. Kok bisa? Apa hubungannya, Ustaz? Gangguan kesehatan terhadap kualitas tanah?
Ada ya. Kalau tanahnya rusak, kita makan dari mana? Nah, makanan yang kita makan itu berasal dari tanaman. Padi yang kita masak jadi nasi itu juga dari tanah. Padi yang kita masak jadi nasi itu dari mana? Dari tanah ya. Buah-buahan yang Abdullah makan misalnya ya. Abdullah makan buah stroberi misalnya. Nah, itu dari tanah nanamnya ya. Nah, ini juga dapat mengganggu kesehatan kita sebagai konsumen ya. Kemudian apa lagi? Dapat merusak ekosistem. Nah, kalau tanahnya tercemari, tentu ekosistem yang ada di sekitarnya juga akan terganggu. Tidak hanya manusianya, misalnya kambingnya, kambing yang makan rumput pada tanah yang tercemari misalnya. Nah, maka kambingnya juga akan bermasalah. Kambingnya juga kita makan pula ya. Kambingnya dibikin sate oleh pawas misalnya. Seperti itu ya. Berantai. Kemudian tentu mengganggu pertaniannya itu sendiri, yaitu tanaman-tanamannya. Baik, Solih, alhamdulillah materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, tidak ada? Tidak, Ustaz. Tidak ya, karena memang materinya berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Insya Allah materinya sangat mudah karena ada di sekitar kita. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Baik, Ustadz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.